Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Gadis itu terbuka saat merasakan tekanan di lengannya yang terasa sakit. Alhamdulillah kamu sadar juga. Hei, jangan takut, saya tidak akan menyakitimu. Ikram mengusap lembut rambut panjang gadis itu, membuat dia menjadi tenang. Kemudian pria itu mulai memberikan perban di kening gadis itu. Terdapat luka di bagian sana, untung saja ia segera mengobatinya sebelum darah keluar lebih banyak lagi. Aku ada di mana? Tanya gadis itu dengan bahasa yang tidak Ikram mengerti sebab tangannya yang bergerak, bukan mulutnya. Namun dari wajahnya yang bingung membuat Ikram langsung mengerti. Ah, kamu bingung ada di mana? Kamu sekarang ada di rumah saya, kedua pria jahat yang mencoba membawamu telah pergi. Kamu pingsan saat dalam perjalanan, jadi saya membawamu ke rumah saya. Gadis itu tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Ikram. Tapi tatapannya lurus menatap. Luka di bibir pria itu, bahkan pipinya membiru seperti habis terkena tonjokan, sama seperti dirinya, walaupun tidak parah. Ah, luka ini, Om baik-baik saja, jangan khawatir. Sepertinya kamu tidak bisa berbicara. Tidak masalah. Sekarang istirahatlah karena malam masih panjang. Ikram menutup selimut pada tubuh gadis itu. Dia benar-benar kasihan, mungkin usianya sama seperti kedua anak kembarnya. Mawar, gadis itu adalah anak yang Hasan kenali. Sekarang dia berada di rumah temannya tanpa Mawar sadari. Tempat ini begitu indah, bahkan dinding dan langit kamar banyak gambar juga tulisan bahasa Arab. Mawar meraba saku bajunya, di sana ada buku kecil dan pensil. Segera dia menuliskan sesuatu, tak lupa menahan tangan pria penyelamatnya yang akan pergi. Namaku Mawar. Aku tinggal di sekitar Jalan Samarinda. Maaf Om, aku tidak bisa mendengar dan berbicara. Karena itulah aku tidak mengerti apa yang Om katakan dan aku ingin mengatakan terima kasih. Udah menolongku. Aku kira aku akan mati malam ini di tangan ayahku, karena aku memukuli kekasihnya. Ikram membaca tulisan tersebut membuatnya semakin merasa kasihan. Dia seketika teringat sesuatu. Mawar, tuli dan bisu. Tunggu, mungkinkah gadis ini yang Hasan katakan tadi pagi? Ikram segera menuliskan sesuatu. Kamu kenal Hasan? Dia anak saya. Apakah kamu teman anak saya? Mata Mawar membulat seketika. Ya, aku kenal Hasan. Kami pernah mengobrol di belakang sekolah. Kadang Hasan selalu memberikanku bekal buatan ibunya. Dia anak baik. Walaupun wajahnya selalu memandangiku tanpa ekspresi. Ikram memandangi wajah gadis di depannya ini. Mawar memiliki wajah yang manis, kulitnya berwarna coklat mungkin karena sering terkena sinar matahari setiap harinya. Tubuhnya kurus, tidak memiliki gizi, sepertinya orang tuanya tidak memberikan asupan makanan yang baik. Dia begitu kasihan pada nasib gadis ini, apalagi Ikram tahu dua pria jahat itu adalah ayah Mawar dan juga pamannya. Saya Ikram, ayahnya Hasan, kamu aman di sini sekarang sama Om. Aku tidak menyangka bisa bertemu dengan ayah Hasan. Sekali lagi terima kasih Om Ikram. Tapi maaf, aku harus pergi ke rumahku malam ini. Aku mencemaskan keadaan ibuku yang sendirian di rumah. Ibumu akan baik-baik saja malam ini. Kedua pria itu sudah Om laporkan ke kantor polisi karena melakukan kekerasan padamu. Sekarang mereka menjadi buronan, dan tidak mungkin mereka pergi ke rumah ibumu di saat seperti ini. Mawar kini begitu lega. Dia mulai menutup matanya kembali. Tubuhnya benar-benar sakit,
terutama di area wajah dan juga lengan kirinya yang diinjak oleh ayah dan pamannya sendiri. Padahal Mawar hanya memukul perut Tante Nadina yang begitu tega selingkuh bersama ayahnya. Padahal ibunya terus-menerus disakiti oleh ayahnya setiap kali pria itu datang ke rumah. Bukankah ini tidak adil? Padahal Tante Nadina dan ibunya cantikan ibunya. Hanya saja dari segi tubuh memang seksi wanita perebut itu. Kamu tidur dengan tenang. Besok Om akan antar kamu ke rumahmu. Ikram terus memandangi gadis malang itu sampai kemudian dia benar-benar tertidur. Ya Allah, ternyata masih ada ayah yang begitu kejam pada anaknya sendiri. Kenapa pria itu sampai membuat anaknya seperti ini? Gumam Ikram mengelus luka yang membiru di lengan gadis itu. Ikram selalu lemah pada anak kecil yang disakiti. Ikram tahu, ini bukan luka baru tapi luka lama yang tak kunjung sembuh. Sepertinya gadis ini mengalami kekerasan oleh ayahnya selama ini, dan ibunya pun bernasib sama. Ikram harus menolong mereka, sebab dia sudah ikut campur ke dalam masalah ini. Merapikan kotak P3K, dan memasukkannya ke laci, Ikram keluar dari kamar anaknya, yang kini ditempati oleh Mawar. Menuju kamarnya, dia merebahkan tubuhnya di sana, sambil berusaha menghubungi nomor istrinya. Padahal istrinya sedang aktif tapi kenapa telepon darinya diabaikan? Yulia, angkatlah, kamu benar-benar ingin terus seperti ini. Jangan buat Mas terus frustasi karena memikirkan kamu. Ikram tidak menyerah, dia kembali menghubungi istrinya. Tidak diangkat juga, namun beberapa menit kemudian panggilan video call dari nomor istrinya terlihat di layar ponsel. Pria itu segera berdiri dari atas kasur lalu menekan tombol hijau. Bukan sosok istrinya yang terlihat di layar ponsel, tapi Hasan yang memasang wajah datar. Ubi, kenapa telepon malam-malam kayak gini? Hasan, di mana Emimu? Kenapa kamu bisa pegang ponselnya? Ah, Ari ada di kamarnya, Ubi. Katanya Ubi pasti malam ini akan menghubungi ponsel Ani, makanya Emi kasih ke aku. Sekarang aku ada di kamar terpisah dengan Emi, bersama dengan Hussein dan Ashar. Lihatlah mereka sudah tidur. Terus kenapa kamu nggak tidur, sayang? Nggak ngantuk? Hasan lagi kerjain PR malam ini, karena besok Bu Lingga periksa. Ikram menggigit bibirnya. Bisa naik ke atas lalu kasih ponselnya ke Emimu. Ubi ingin mengobrol dengannya. Emi pasti nggak mau ngobrol sama Ubi. Hasan memperlihatkan kamar sekitar yang begitu sunyi, bukan lagi wajahnya. Sekali aja, sayang. Apa kamu tahu? Ubi bertemu teman yang kamu ceritakan pagi tadi. Sekarang ada di rumah kita. Di seberang sana. Hasan yang ingin menyelesaikan PR-nya, seketika terhenti, kembali menatap layar ponsel. Serius Ubi? Ubi culik Mawar. Ikram berjalan ke kamar sebelah, lalu memperlihatkan Mawar yang tertidur di kasur tingkat bagian bawah milik Ashar. Ceritanya panjang, tapi keadaan temanmu ini tidak baik-baik saja. Ubi nemu temanmu di jalan, dia membutuhkan bantuan jadinya Ubi bawa ke rumah kita. Bisa sekarang berikan ponselnya pada Emimu. Ubi merindukan suaranya, Ubi tidak bisa tidur jika tidak mendengar suaranya. Hasan mengangguk, dia melangkah lebar dari kamarnya, naik ke atas di mana kamar Emi ini berada. Masuk ke dalam dengan pelan-pelan, terlihat Eminya sedang duduk di kursi, sambil menatap langit malam. Ikram tersenyum tipis melihatnya, kemudian terkekeh geli saat melihat apa yang istrinya genggam. Bukankah itu jubahnya? Berapa jubah yang istrinya bawa ke rumah kedua orang tuanya? Ikram sungguh dibuat geli dengan tingkah istrinya ini. Emi, Ubi telepon terus, sekarang Ubi mau bicara sama Emi. Nih ponselnya. Hasan,
Pergi dulu kalau gitu. Assalamualaikum. Hasan pergi dari kamar Eminya, meninggalkan ponsel yang kini Yulia genggam. Terlihat ada wajah tampan Ikram yang tersenyum pada Yulia. Sayang, kenapa belum tidur, Hem? Ada apa? Yulia the point. Nggak ada. Tadi sore kenapa pesan Mas nggak kamu balas? Dan Mas menghubungi kamu malam ini karena Mas nggak bisa tidur, Mas Rin. Tunggu, kenapa bibir Mas terluka? Dan luka di pipi kiri Mas itu kenapa? Ikram semakin tersenyum, dia sengaja memperlihatkan wajahnya agar istrinya melihat. Mas benci perkelahian, tapi beberapa menit lalu Mas harus berkelahi dengan dua preman yang berniat jahat pada anak kecil. Mas cuman terkena bogeman di pipi dan sudut bibir aja. Kenapa nggak Mas obati? Yulia kini begitu khawatir, bahkan tidak bisa memasang wajah datarnya lagi. Mas baik-baik aja, sayang. Mas rindu kamu. Gimana keadaan kamu di sana? Oma Gea tidak menyakitmu kan? Mas dengar dari ayah Danes, Ashar tadi pagi main kotor-kotoran pasti. Buat kamu stres. Mas harus obati lukanya. Di sudut bibir Mas ada robekan, di kamar kan ada obat P3K. Sekarang obati. Kamu khawatir. Ikram tidak bisa menahan senyumannya. Dia mulai merebahkan tubuhnya di kasurnya kembali, dengan tangan mengangkat ponselnya ke atas. Cepat obati. Aku tidak mau wajah Mas lukanya semakin parah jika tidak Mas obati. Maunya obati sama kamu. Pulang ya, sayang. Mas rindu kamu yang dulu. Yulia mendesis. Dia benar-benar khawatir pada wajah suaminya yang babak belur, tapi suaminya malah bersikap santai seolah hal yang menimpanya adalah hal biasa. Sayang tahu nggak, di rumah kita Mas nggak sendirian. Jangan alihkan pembicaraan, obati luka Mas sekarang. Mas menguji kesabaranku tahu. Mas menyelamatkan gadis yang Mas tolong saat dikejar oleh dua preman itu. Kini dia tidur di kamar anak-anak. Yulia mengerjap mendengarnya. Serius. Ia ternyata dia teman Hasan yang suka diam-diam catat pelajaran dari Bu Lingga di luar kelas. Mas kasihan padanya, dia mengalami kekerasan oleh ayah dan pamannya sendiri. Besok Mas pagi-pagi akan pergi ke rumahnya untuk mengetahui apa yang terjadi. Yang pasti, dua pria jahat itu sekarang jadi buronan polisi. Bisa tidak jangan ikut campur masalah orang lain Mas. Ikram menatap dalam mata istrinya dari layar ponsel. Nggak bisa, sayang. Mas nggak akan bisa membiarkan orang yang Mas lihat menderita, apalagi anak sekecil Mawar. Kamu jika melihat wajahnya, pasti akan merasa kasihan juga. Apalagi kondisi tubuhnya yang kekurangan gizi. Kita sesama manusia harus saling tolong-menolong. Apalagi ini gadis tak berdosa yang butuh bantuan. Aku hanya nggak suka Mas ikut campur masalah orang lain. Lihatlah, sekarang Mas terluka. Jangan khawatir, Mas bisa jaga diri. Sekarang kamu naik ke atas kasur dan tidurlah. Ini sudah malam. Entah kenapa Yulia menurut akan perintah lembut dari suaminya. Dia meletakkan ponselnya di sisi dengan posisi berdiri, masih terlihat wajah suaminya di sana. Mereka berdua saling diam dengan mata saling menatap satu sama lain. Sampai akhirnya Yulia tertidur terlebih dahulu dengan posisi miring ke kanan, di mana ponselnya berada. Mimpi indah, Zaujati. Ikram pun ikut tertidur setelah lama memandang wajah istrinya yang tertidur dengan damai. Ikram tidak menyangka gadis yang dia selamatkan tadi malam akan membawanya ke tempat kumuh. Kenapa Ikram bilang tempat kumuh? Sebab tempat ini benar-benar jauh di luar kenyataan yang dia harapkan.
bahkan tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal. Dilihat dari sekitar banyak tumpukan sampah yang membuat udara menjadi bau tak sedap. Ada perumahan yang tak layak dijadikan tempat tinggal, bagian dindingnya pun tertempel oleh koran dan kardus sebagai penghalang. Jika ada hujan bagaimana? Tempat seperti ini ternyata ada di kota besar ini. Bahkan tadi Ikram harus jalan ke gang karena mobilnya tidak muat. Di sini juga ada sungai, namun sayangnya tercemar oleh banyak limbah hingga warna sungainya tidak jernih. Tempat di mana Mawar tinggal, harus melewati sungai, ada jembatan terbuat dari kayu yang bisa saja roboh kapan saja. Dan jembatan ini menjadi jalan orang-orang menyeberangi sungai yang kotor itu. Saya tidak menyangka ternyata ada tempat yang seperti ini, gumam Ikram pelan. Lalu terbatuk saat asap sekitar membuat rongga dadanya sesak. Wajar, itu asap dari pembakaran sampah-sampah masyarakat. Bahkan sebagian sampah pun harus dibakar, karena itulah tempat ini penuh dengan asap yang tidak baik untuk kita hirup. Ya Allah, Ikram benar-benar belum bersyukur. Ternyata hidupnya lebih baik daripada orang-orang di kawasan ini. Dia pernah mengeluh, padahal Allah berikan kehidupannya sangat baik. Mungkin karena inilah Allah menunjukkan tempat ini, agar Ikram banyak bersyukur akan hidupnya, dan juga untuk menolong gadis menyedihkan ini. Mawar menarik-narik koko yang Ikram kenakan lalu menunjuk rumah yang dindingnya penuh bekas koran dan kardus. Dari sekian banyak rumah, mungkin inilah rumah yang paling kecil dan tak layak ditempati, bahkan lantainya tidak ada, penuh dengan lumpur dari luar rumah. Ikram dibawa masuk ke dalam, hatinya semakin terasa sesak melihatnya. Rumah ini benar-benar tidak seharusnya ditempati, namun terpaksa menjadi rumah untuk mereka berteduh. Om tunggu di sini, aku akan panggilan ibuku di kamar. Dia pasti ada di kamarnya. Ikram membaca tulisan di kertas yang Mawar catat, dia mengangguk sambil menatap ponselnya, ada pesan dari istrinya. My wife, Mas, pagi ini aku udah anterin anak-anak ke sekolah. Siang nanti aku akan pulang ke rumah. Jangan jemput aku akan diantar oleh ayah. Dan satu lagi, aku sekarang dalam perjalanan ke rumah sakit buat lihat keadaan Mas Tristan bersama Ashar, Bunda dan ayah. Senyuman di bibir Ikram seketika menurun. Kenapa istriku harus menjenguk pria itu? Aku tidak boleh protes, jika protes bisa-bisa hubungan kami kembali renggang. Pasti Yulia akan kembali membahas kesalahanku lagi, lalu kembali bertengkar lagi. Ikram membalasnya jika dia akan menunggu mereka datang ke rumah. Jadi kamu yang menyelamatkan putriku. Ikram mendongak, menatap sekilas wanita kurus yang mendekatinya dibantu oleh Mawar. Matanya sedikit melebar saat melihat banyaknya luka di wajah wanita itu, bahkan lebih parah dari Mawar. Di sekitar lehernya pun terdapat luka yang membiru, seperti bekas cekikan. Ikram buru-buru menunduk dan mengangguk sopan. Terima kasih sudah melindungi putri saya dari kekejaman suami dan kakak saya. Dan, maaf, saya tidak memiliki apapun sebagai imbalan. Ikram segera menggeleng. Saya menolong putri ibu karena keinginan saya sendiri. Saya tidak mengharapkan imbalan apapun. Mungkin ini takdir saya bertemu dengan putri ibu. Apalagi putri ibu berteman dengan anak pertama saya. Dan ini. Ikram memberikan selembaran kertas. Itu kertas pendaftaran. Saya berencana ingin menyekolahkan Mawar ke sekolah khusus agar dia memiliki pendidikan. Tenang saja, semua biaya sekolah saya yang tanggung. Putri ibu hanya perlu belajar saja dengan giat. Mata wanita yang masih muda namun memiliki nasib menyedihkan itu berkaca-kaca, lalu dia menangis. Dia tidak mengerti apa yang ditulis di kertas di tangannya sebab dia tidak
Bisa membaca, tapi perkataan pria di depannya ini membuatnya mengerti. Sedangkan Mawar bingung kenapa ibunya menangis, tapi sepertinya bukan menangis karena sakit, malahan lebih seperti menangis karena haru. Tenang saja, saya bukan penipu, Bu. Saya hanya sedikit membantu agar putri ibu memiliki masa depan yang cerah. Jika Mawar menjadi perempuan yang pintar dan semangat dalam belajar, insya Allah saya akan membiayai sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Tidak, aku percaya Tuan adalah pria yang baik. Bantu putriku Tuan, dia berhak mendapatkan pendidikan yang layak sebab saya tidak mampu untuk melakukannya. Saya saat ini telah menjadi ibu yang sakit-sakitan. Hanya saja, jika ayahnya sampai tahu, dia pasti menentangnya. Ikram tanpa menatap sang lawan bicara mengeluarkan suaranya. Untuk suami ibu dan kakak ibu, mereka berdua menjadi buronan polisi. Jika mereka tertangkap, tolong berikan keterangan pada polisi. Katakan apa yang selama ini dilakukan oleh suami ibu pada ibu dan putri ibu. Jangan bungkam karena takut, kalian berdua akan baik-baik saja jika menjelaskan apa yang terjadi. Kumala, wanita berumur 23 tahun itu masih terisak hebat. Hidup wanita ini benar-benar menyedihkan. Dia bertahan selama ini karena ada putrinya yang harus dia lindungi. Jangan panggil saya ibu, panggil saya Kumala. Tuan siapa? Saya Ikram. Maaf Tuan Ikram, jika suami dan kakak saya tertangkap, saya tidak bisa memberikan kesaksian saya, begitu juga dengan anak saya. Kak, kenapa? Ikram benar-benar terkejut dengan apa yang dia dengar.